Halo guys, selamat datang lagi di channel ini bersama gue, Reborn. Buat yang baru gabung, jangan lupa dibantu like dan di subscribe ya. Seperti biasanya, pada video kali ini kami akan kembali membahas dan juga menjelaskan mengenai breakdown dari detail-detail kecil yang mungkin saja kita lewatkan dari chapter terbaru manga Bakuantam Tokyo Revengers, yaitu chapter 249. Kami pun sudah merangkum 3 topik bahasan utama dari chapter terbaru kemarin. Mulai dari apa alasan Kawaragi Senju bisa kalah dan terpojok ketika melawan kakaknya sendiri, yaitu Harucho Sanzu, sampai dengan petunjuk dari Naoya Kawata mengenai apa yang akan segera terjadi ke depannya. Oleh karena itu, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung kita mulai aja pembahasannya. Kita mulai dari topik yang pertama, yaitu tentang duel antara Harucho Sanzu melawan Kawaragi Senju. Oh iya, karena sulit menyebut nama Sanzu dan Senju secara bersamaan, maka mulai saat ini kami akan ucapkan nama Sanzu dengan panggilan Harucho saja. Jika kita perhatikan baik-baik pada chapter 249 kemarin, Ken Wakui sudah secara tegas menyampaikan di manganya bahwa pertarungan antara Harucho melawan Kawaragi Senju berlangsung secara sepihak. Di mana pada salah satu panelnya, nampak Kawaragi Senju yang tubuhnya sudah dipenuhi dengan bekas luka pukulan, dan juga kepalanya yang nampak mengeluarkan cukup banyak darah. Sedangkan hal sebaliknya justru terjadi kepada Harucho, di mana pada momen ini dirinya nampak masih sangat fit dan tidak terluka sedikit pun. Walaupun jawaban pasti mengenai apa alasan Harucho bisa menang sudah dijelaskan secara langsung di dalam manganya, namun nyatanya masih banyak sekali spekulasi dari pembaca mengenai apa yang sebenarnya terjadi kepada mereka berdua. Kenapa Kawaragi Senju yang mampu membuat Terano terpojok bisa kalah dengan mudah ketika melawan Harucho Sanzu? Kami sendiri pun juga mempunyai 2 buah penjelasan mengenai semua hal tersebut. Pertama, kemungkinan besar alasan Kawaragi Senju bisa kalah dari Harucho adalah karena Senju masih merasa bersalah kepada kakaknya, dan juga karena Kawaragi Senju tidak menganggap Harucho sebagai musuhnya. Atau sederhananya, Senju masih menganggap Harucho sebagai kakak yang selama ini selalu dia sayangi, walaupun mereka berdua harus berpisah sejak kecil karena ada suatu masalah di dalam keluarganya. Itulah yang membuat Senju bisa datang dengan tenang menghampiri Harucho, tanpa ada niat untuk langsung menyerang dan juga mengalahkannya. Padahal di momen ini jelas sekali Harucho sudah mengacungkan pipa besinya dan berniat untuk membunuh Kawaragi Senju. Ya, kurang lebih sama seperti apa yang sudah pernah terjadi sebelumnya pada Arc Valhalla, di mana pada awal pertempuran itu, Maiki sama sekali tidak berniat untuk bertarung melawan Kazutora. Di momen itu Maiki pun dengan pasrah menerima semua serangan demi serangan dari Kazutora, tanpa ada niat sedikit pun untuk melakukan serangan balik. Bahkan hingga kepalanya bocor dan juga berdarah, Maiki tetap saja mampu menahan emosinya dan masih mencoba untuk mengajak Kazutora berbicara serta menyelesaikan semuanya baik-baik. Dalam salah satu panelnya, Maiki pun sempat bertanya, "Kazutora, apa aku ini musuhmu?" Menarik banget bukan? Karena Ken Wakui suka melakukan pengulangan cerita yang sama, maka bukan sebuah hal yang mustahil jika tragedi antara Maiki dan Kazutora kembali terulang pada final arc ini, melalui pertempuran antara Harucho Sanzu melawan Kawaragi Senju. Intinya, menurut Oji-san pada chapter 249 kemarin, Senju tidak berniat untuk bertarung dengan serius melawan Harucho. Kami yakin Senju sedang memainkan peran yang sama dengan Maiki pada Arc Valhalla. Dan kami yakin Senju masih berniat untuk menyelamatkan dan menyadarkan kakaknya dengan menggunakan ceramah no jutsu. Ya, meskipun kita sama-sama tahu bahwa semua hal yang dilakukan oleh Kawaragi Senju tersebut sama sekali tidak berguna, dan Harucho tidak mungkin bisa disadarkan hanya dengan omongan ataupun ceramah saja. Selanjutnya, alasan yang kedua. Kemungkinan besar, pada fan arc ini kekuatan dari Harucho Sanzu memang benar-benar sudah di-buff atau di-upgrade oleh Ken Wakui. Atau simpelnya, Sanzu memang sangatlah kuat jika dia bertarung menggunakan senjata di tangannya. Semua statement tersebut bukanlah tanpa alasan. Jika kalian ingat pada perang sebelumnya, Maiki yang merupakan karakter paling kuat di dalam manga Bakuantam ini sudah mengakui kehebatan dari Harucho Sanzu secara langsung. Ketika geng Rokura Tandai dan juga geng Brahman menurunkan formasi lengkapnya untuk bertarung secara total, Maiki hanya menunjuk satu orang saja sebagai jenderal perangnya, yaitu Harucho Sanzu, untuk memimpin pasukan Katomaji bertarung melawan 2 geng terkuat sekaligus. Berdasarkan semua itu, maka sangat masuk akal sekali jika kali ini Ken Wakui kembali menunjukkan kehebatan dari Harucho Sanzu kepada kita semua.
melalui keunggulannya dalam bertarung 1 lawan 1 melawan Kawaragi Senju. Lagi pula pada chapter 249 Senju sendiri sudah bilang kan, jika alasan dia bisa menang adalah karena Haruchio sudah tahu semua pergerakan dan juga teknik bertarung dari Kawaragi Senju. Kesimpulannya, tidak peduli seberapa keras kita mencoba melogikakan serta menganalisa tentang semua sikap dari Senju dan juga Haruchio pada chapter kemarin, pada akhirnya semua kembali lagi kepada plot cerita yang dibutuhkan di dalam manga ini. Mau bagaimanapun memang hanya Sanzu lah satu-satunya orang yang pantas dan cocok untuk mengalahkan atau malah membunuh Kawaragi Senju. Menurut kami hanya kematian dari Senju lah yang mampu kembali membangkitkan kekuatan atau ingatan terpendam yang ada di dalam diri Takemichi. Lagi pula bagaimana cara Takemichi bisa menang melawan Sano Manjiro jika saat bertarung melawan Kakucho saja dia sudah kesulitan. Karena tidak mungkin ada time skip lagi, maka hanya kematian dari salah satu temannya sajalah yang mampu menjadi pemicu bagi Takemichi untuk bisa menjadi jauh lebih kuat dari Takemichi yang sekarang. Bagaimana menurut kalian? Kami yakin kalian pasti punya pendapat berbeda mengenai semua hal tersebut. Oleh karena itu, jangan ragu untuk share pendapat kalian di kolom komentar ya. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu mengenai kata-kata serta kegelisahan yang dirasakan dan diungkapkan oleh Nahoya Kawata alias Engri pada chapter 249 kemarin. Sebenarnya kalau mau bahas mengenai hal ini bakalan panjang dan juga ribet banget, karena pasti akan berkaitan dengan bocoran lainnya yang ada pada postingan terbaru Ken Wakui Sensei. Namun supaya nggak pusing dan fokusnya tetap membahas chapter 249, maka kami akan persingkat saja pembahasan ini. Intinya, pada salah satu panel manganya, Engri sudah lebih dulu bersikap waspada dengan cara menegur serta mengingatkan semua teman-temannya bahwa saat ini mereka tidak boleh lengah dan juga tidak boleh senang dulu. Karena jika geng Katomaji atau orang itu memutuskan untuk bergerak, maka keadaan akan berbalik dengan drastis. Pertanyaannya, siapakah orang yang dimaksud oleh Engri dan juga Ken Wakui pada chapter terbaru kemarin? Menurut Oji-san, ada 2 orang kandidat paling potensial. Mereka adalah Sujianma dan juga Sano Manjiro itu sendiri. Nah, menariknya, semua kata-kata Engri tersebut sangat berkaitan sekali dengan beberapa postingan terbaru dari Ken Wakui pada akun Twitter resmi miliknya. Contoh paling dekatnya ada di kedua postingan ini. Yang pertama adalah perubahan ekspresi Engri yang pada akhirnya diperlihatkan berhasil membuka matanya. Dan juga postingan yang kedua tentang kembalinya Maiki ke dalam geng Tokyo Manji generasi pertama. Oji-san yakin ada makna tersembunyi di balik semua perkataan Engri di atas. Apalagi sampai saat ini kita masih belum diperlihatkan sama sekali mengenai masa lalu dari pasangan iblis kembar Sota dan Nahoya Kawata, tentang bagaimana akhirnya mereka berdua bisa mengenal Sano Manjiro dan berada di dalam geng Toman generasi pertama. Kesimpulannya, dalam waktu dekat ini keadaan akan kembali berbalik dan geng Tokyo Manji generasi kedua pada akhirnya akan tetap mengalami kekalahan besar. Tentu saja untuk lebih jelasnya, Oji-san akan buatkan satu video khusus tentang semua postingan dan juga petunjuk terbaru dari Ken Wakui. Oleh karena itu, nantikan terus ya video selanjutnya. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis. Tetap jaga kesehatan dan selamat menunaikan ibadah puasa. Salam baku hantam. やれやれだわ。